Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Uploadnya ini agak lambat. Mergo wifi-nya ini. Jadi gini teman-teman, wifi-nya kan gangguan. Sini kan desa gitu loh. Posisinya di pedesaan. Posisinya di pedesaan, wifi seperti halnya IndiHome misalkan itu tidak dapat masuk gitu. Karena fibernya memang jauh gitu, tidak terjangkau. Kebetulan beberapa 3 bulan yang lalu karena kantor desa itu ada terdapat wifi-nya, jadi bisa nyambung wifi-nya. Akhirnya saya disarankan untuk paralel gitu. Akhirnya saya paralel agar mendukung akses internet saya, ini maksudnya. Tidak lama kemudian katanya sih dari awal katanya petugas itu bisa lah, tidak akan ada gangguan karena eh, seperti apa itu ukuran kecepatannya memang sudah maksimal, serta misal di paralel beberapa orang pun itu masih bisa digunakan. Nah ini sudah semingguan ini tidak bisa. Saya datang ke kantor desa ternyata dicabut teman-teman, ternyata dicabut, entah memang karena gangguan atau gimana. Yang terpenting saya tuh bayarnya nggak pernah telat lah. Tapi ya mau gimana lagi, kita rakyat ini kan memang butuh inovasi lah. Kita sebagai masyarakat yang milenial, dalam artian kita itu paradigmanya kan sudah berubah dari kolonial ke milenial. Mau ndak mau kita semua dipaksa untuk belajar internet. Kayak saya ini main YouTube ataupun medsos lainnya kan kita butuh akses internet yang bagus lah. Saya kira langkah-langkah konkret, langkah-langkah strategis bagi para pemimpin atau kepala desa itu saya kira itu harus memberikan ruang yang jelas lah, memberikan ruang yang luas kepada masyarakatnya untuk mengakses internet, mendukung serta memberikan kemudahan lah bagaimana kita itu bisa mengakses internet itu dengan lebih baik. Kalau tidak ada dukungan kayak gini, bagaimana mau maju gitu? Saya kira paradigmanya kita sudah berbeda teman-teman. Kita tuh tidak bisa sudah usaha terus dengan cara kolonial, itu tidak bisa. Saya tuh berusaha berulang kali sudah. Buka toko akhirnya habis 90 juta, 100 juta, bangkrut lagi. Tidak bisa. Kita tuh harus sekarang ini sudah era milenial ya, akses internet ini gitu. Saya kira kepala desa itu saya kira harus memberikan ruang akses yang jelas kepada rakyatnya, apalagi yang ada kemauan, dan memberikan pengetahuan ini kepada masyarakat luas gitu. Saya kira harus mendukung lah. Ini saya mencoba lagi karena ini ya sudahlah, saya putuskan tidak usah berlangganan lagi karena memang saya kira tidak sinkron ya. Mungkin karena macet atau gimana internetnya saya berusaha untuk cari ini lain lah, cari peluang lain lah bagaimana bisa internet bisa ini, karena pakai anten kemarin ini tidak bisa teman-teman, tetap nggak bisa. Oke teman-teman, ya ini berkaitan dengan tombak ini juga ada kaitannya dengan konon kerejekian teman-teman. Konon ini dengan kerejekian, kegampangan serta kemakmuran daripada masyarakat. Dan ini tombak yang berkenaan dengan itu teman-teman. Tombak ini tombak ini saya cari di literatur manapun itu sangat jarang, meskipun saya searching di Google itu saya sangat jarang ada tombak yang berdapur cekel pangrawit seperti ini teman-teman. Jadi cekel pangrawit seperti ini teman-teman, itu sangat minim sekali literasi di internet ataupun di buku. Di buku pun menyebutkan hanya sebatas
dapur saja, bentuk dapur saja. Kalau masalah isoteri yang lebih konkret, yang gamblang itu tidak ada sama sekali, teman-teman. Tidak ada sama sekali. Jadi dapurnya ini merupakan dapur yang disebut cekel pangrawit. Jadi bentuknya lurus seperti ini. Di bawah bagian sorsoran tombak itu ada semacam gereneng seperti ini, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Kanan kiri seperti ini. Kanan kiri seperti ini. Ini. Termasuk tangguh atau era pembuatan, melihat dari tekstur serta rancang bangun. Melihat dari tekstur besinya, ini masuknya adalah era Mojopahit, pembuatan era Mojopahit, teman-teman. Pembuatan di era Mojopahit. Meski tidak ada yang menyebutkan secara detail bagaimana perihal tombak cekel pangrawit ini, namun banyak dari kalangan senior perkerisan dan para sesepuh-sesepuh perkerisan menyebut bahwa tombak cekel pangrawit ini adalah tombak pegangan atau ageman atau senjata yang dipegang oleh para prajurit terdepan saat peperangan, teman-teman. Di saat peperangan. Jadi melihat dari tekstur besi, rancang bangun yang begitu kekar, jika kita melihat tampak kekar sekali, ini menandakan bahwa prajurit-prajurit yang ini betul-betul begitu kekar dan terlihat garang dan ganas, teman-teman. Terlihat pada sisi tengahnya odo-odo ini yang gigir sapi membuat lebih terkesan, menambah kesannya daripada kekekaran tombak cekel pangrawit ini. Nah, cukup hitam, teman-teman. Jadi bagian atas ini cukup kelang ya. Ada beberapa pamor yang nyeprit seperti ini hingga ke bawah. Kira-kira ukuran daripada tombak ini adalah, kalau dari peksi ya, peksi sampai ke ujung wilah itu kira-kira ada berapa ini? 38. 40 kurang. Ada 39,5. 39,5 cm, teman-teman. Panjang keseluruhan total. Meski tidak ada, harusnya ini kan ada metuknya, teman-teman. Nah, ini ada metuk. Di sini ada metuk. Dan diyakini ini metuknya adalah metuk copotan. Jadi memang kalau tombak-tombak yang lawas, tombak-tombak yang sepuh, memang rentan untuk copotnya daripada metuk ini. Metuknya di sini, teman-teman, kayak bunter gitu. Sama halnya dengan keris. Kalau keris kan keris-keris sepuh itu banyak yang hilang pada gonjonya. Itu seringkali memang banyak yang hilang. Kalau tombak keris-keris dan tombak-tombak itu banyak yang hilang seperti itu, teman-teman. Meski sudah hilang, saya tidak berusaha untuk menambah metuk yang baru. Jadi kesannya biar tetap autentik atau asli seperti ini, sehingga dari sisi tuahnya pun nanti akan tetap ada gitu. Nah, ngomong-ngomong pada dapur sudah, sekarang kita membahas masalah pamornya. Ya, ini pamor apa gitu. Nah, setelah saya mencari-cari, ini tidak ada pamor kayak gini, ini kok tidak ada gitu. Akhirnya saya berkonsultasi ke para senior, sesepuh. Ini kayaknya ini adalah pamor kuto Mesir, Mas. Jadi ini adalah pamor kuto Mesir. Kuto Mesir yang seharusnya ada berlapis-lapis, teman-teman. Harusnya berlapis-lapis seperti ini. Berlapis-lapis sampai ke tengah, berbentuk persegi seperti ini. Terus saya tanya lagi, cari di buku tidak ada. Yang bentuk persis seperti ini tidak ada. Akhirnya saya konsultasi lagi, itu bisa dikatakan kuto Mesir, Mas. Karena kotak seperti itu. Dan uniknya lagi, teman-teman, pada
pamor ini itu tembus sampai ke bawah, teman-teman. Tembus ke bawah dan menyambung ke sisi berikutnya. Jadi sebetulnya persegi 4 yang menyambung kayak gitu dan sampai ke pamor. Uniknya itu sampai ke pamor, muncul ke pamor sampai seperti ini. Ke pamor apa itu namanya? Ke peksinya, teman-teman. Jadi gini. Kalau kita melihat filosofi atau tuah daripada pamor kutha Mesir. Jadi kutha Mesir itu disebut juga pamor Kutu Masir. Jadi ini jangan salah paham, teman-teman. Ini kutha Mesir itu bukan kota Mesir sana atau negara-negara Timur Tengah, negara kota Mesir atau negara Mesir, bukan, teman-teman. Tapi ini asal muasal dari kosakata kutha Mesir adalah Kutu Masir, ya. Kutu Masir. Jadi berbentuk tumpukan gelang-gelang sebetulnya. Kayak gelang-gelang itu, namun ini hanya kotak pada bagian sisi luarnya saja. Berbentuk kotak simetris seperti ini. Ini hampir sama, kalau tuahnya itu hampir sama seperti halnya kolbuntet. Jadi fungsi utamanya adalah sebuah rezekinya atau kerejekian, ya. Fungsinya adalah sebuah kerejekian. Namun pada kutha Mesir ini fungsi rezekinya itu lebih kuat. Konon seperti itu, teman-teman. Jadi para pedagang, misalkan pengusaha dan pejabat tinggi itu juga cocok dengan keris atau tombak berpamor kutha Mesir atau Kutu Masir seperti ini. Oke, cukup jelas ya, teman-teman, bagaimana tentang dapur serta pamor. Saya sudah berusaha menjelaskan, ya, mudah-mudahan. Misal ada kritik atau saran, silahkan komen di bawah, serta masukan-masukan daripada senior saya, silahkan untuk memberi pencerahan di komentar di bawah. Dan jangan lupa, teman-teman yang baru bergabung, silahkan saya persilakan Anda untuk mensubscribe channel ini agar lebih berkembang lagi menayangkan tentang permasalahan seputar Tosan Aji Pusaka. Dan jangan lupa ditekan tombol like serta tombol loncengnya agar ada pemberitahuan di HP Anda jika ada upload video saya yang terbaru, teman-teman. Oke, sementara seperti itu, teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak. Saya doakan yang subscribe Anda rezekinya lancar dan sehat selalu, terhindar dari mara bahaya dan segala musibah yang ada di Nusantara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.